Kita mulai aja, udah hadir dari seluruh pihak pengadu dan yang diadukan. Yang mengadukan ini dari CV Sumber Pangan, yang dimarahin Kementerian Keuangan, Perdagangan udah hadir, Perindustrian udah hadir juga. Kita mulai aja, sidang yang kedua adalah laporan terkait permasalahan HS Code Peer Sandwich Panel CV Sumber Pangan. Untuk pertama mungkin saya persilahkan dari CV Sumber Pangan untuk mempresentasikan pengaduannya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pak, tolong slide-nya bisa ya. Oke. Pertama saya akan menceritakan kronologis importasi Peer Sandwich Board with Accessories. Kami mengajukan PIB ke Bea Cukai Tanjung Perak tanggal 10 Desember 2024 dengan dokumen pelengkap, dokumen akta, dan persyaratan laporan surveyor tanggal 26 November sebagai persyaratan tata niaga post border impor plastik hilir. Persetujuan pengeluaran barang telah keluar melalui jalur hijau, namun dibatalkan karena adanya penerbitan nota hasil intelijen dari seksi P2 Bea Cukai Tanjung Perak. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh pejabat pemeriksa dokumen, maka dinyatakan bahwa barang impor Peer Sandwich Board diputuskan salah HS Code yang semula saya laporkan di HS Code 3921 1399, kemudian ditetapkan menjadi HS Code 7308 90 99. Penetapan oleh pejabat pemeriksa dokumen berupa SPPL tanggal 27 Desember 2024 berdasarkan penetapan HS Code 7308 tadi mewajibkan dokumen impor untuk dilengkapi dengan dokumen persetujuan impor dan laporan surveyor. Perwakilan CV Sumber Pangan pada pertengahan awal Februari 2025 telah menghadap pejabat pemeriksa dokumen untuk menanyakan mengapa. Bentar Mas, Anda perusahaan pangan impornya baja, buat tempatnya, buat itu ya, silonya? Buat dindingnya Pak. Ya, agar bukan agar di dinding biar yang bekerja itu enggak kepanasan pertama. Jadi suaranya juga enggak mengganggu di tetangga Pak, suara produksi mesin. Ketika kita menghadap tanggal 10 Desember 2024, pejabat P2 mengatakan bahwa mereka menetapkan HS 73089099 karena ketika ditempel dengan magnet di atas permukaan barang tersebut, maka magnet tersebut menempel. Jadi dasarnya karena ditempeli magnet. Lalu kita tanya, Pak, kalau ditempeli magnet dirubah jadi 7308, kenapa kok mobil HS Code-nya nggak 7308? Mereka diam aja nggak bisa jawab gitu. Setelah berlarut-larut intinya nggak ada keputusan, maka perwakilan Sumber Pangan mengajukan ke P2SP. Kemudian kita akan masuk ke materi Pak. Kami adalah perusahaan penggilingan padi dan penyusuan beras Pak. Kami memerlukan barang berupa Peer Sandwich Board yang diimpor digunakan sebagai insulasi termal untuk menghambat panas matahari dari luar ke dalam ruangan sehingga kondisi dalam ruangan dapat lebih sejuk dibandingkan jika tidak terpasangnya ini Pak. Kemudian pemakaian ini juga bisa kita tidak mengganggu lingkungan Pak, masalah suara itu Pak. Jadi kedap suara juga Pak. Cina Pak.
kami mengimpor dari Dongguan, Pak, Eco Polymer Company Limited di Guangdong, Cina, Pak. Pada tanggal 28 Maret 2023, Pak, kami pernah mengimpor barang ini juga, Pak, dan dinyatakan lolos, Pak, dengan HS yang sama, 3921-1399. Kemudian kami mengimpor lagi barang ini dan tiba 5 Desember 2024. Barang tersebut di stop dan dinyatakan salah HS code, Pak. Menurut sepengetahuan kami, Pak, Peer Sandwich Board itu diproduksi melalui proses laminasi kontinu yang menggabungkan dua lapisan luar dari baja galvanis atau aluminium dengan inti busa kaku pir. Reaksi kimia antara polyol dan isocyanate menghasilkan busa kaku polisocyanurate pir yang mengembang dan melekat kuat di antara dua lapisan luar tersebut. Busa kaku dengan kepadatan yang tinggi 42 kg per meter kubik sampai 45 mempunyai ketebalan 50 mm. Setelah melalui proses curing pada suhu 60-80, panel dipotong sesuai panjang yang diinginkan dan siap digunakan, yaitu panel berbentuk persegi 4 simetris dengan ukuran 6000 x 1000 x 50 mm dan 5000 x 1000 x 50 mm. Penyebutan polisocyanurate pir atau poliso atau ISO adalah plastik termostat yang biasanya diproduksi sebagai busa dan digunakan sebagai insulasi termal yang berwujud kaku. Ada di gambar 1 nanti, Pak. Penyebutan sandwich adalah istilah teknik yang menggambarkan pir sebagai bahan insulasi termal diapit oleh bahan penguat logam, di mana produk pir yang kami ajukan sebagai contoh di lapis steel dengan ketebalan 0,4 sampai 0,7 mm. Bahan logam ini hanya sebatas penguat pir, bukan struktur utama sebagai panel atau dinding. Gambar 2 penyebutan board adalah panel berbentuk persegi 4 dengan ukuran 6000 x 1000 x 50 dan 5000 x 1000 x 50 mm. Penyebutan with aksesoris adalah pemasangan titik sambungan mekanis yang ditancapkan atau dipasang pada sisi panel pir sehingga dapat disambungkan antar panel pir lainnya. Komponen bahan fungsi persentase volume dan pir sandwich board with aksesoris dapat dilihat di gambar 4, Pak. Jadi 90 sampai 95% sandwich board ini dibuat dari polisocyanurate, sedangkan lapisan luar baja atau galvanis komponennya hanya 5 atau 10%. 1% adalah perekat, Pak. Nah, fungsi produk tadi adalah untuk agar suara sama tidak panas. Nah, pemberitahuan HS Code tarif 3921-1399 mewajibkan kita untuk mempunyai laporan surveyed plastik hilir sesuai Peraturan Perdagangan Nomor 16 2025 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2025. HS 3921-11399 menyebut uraian plat lembaran film, foil, dan strip dari plastik seluler yang diperkuat atau dilaminasi yang terbuat dari poliuretan. Polisocyanurate atau poliso atau ISO termasuk dalam kategori plastik seluler, lebih tepatnya sebagai busa sel tertutup. Pir adalah bahan polimer berbasis poliuretan yang memiliki struktur berpori dengan gelembung gas tertutup. Ya, sehingga saya potong aja. Ini kan istilah teknik banget kan, saya nggak akan ngerti. Oke. Cuman saya ingin tanya, ini kan kasusnya adalah Peer Sandwich Board punya Anda, tadinya HS-nya 3921, terus menjadi 7308. 3921 kan biaya masuknya 15%. Betul. Terus menjadi 7308, 12,5%. Harusnya lebih murah kan? Lebih murah. Kenapa Anda protes? Masuk lartas, Pak. Ya? Barang kita sampai sekarang masih disimpan, ditahan, Pak.
Nggak boleh diimpor? Ya, Sudah setahun Pak, itu jadi karena biaya demurit sudah lebih dari harga barang tersebut. Lalu kita memohon kepada Kepala Kantor Tanjung Perak waktu itu untuk dipindahkan ke tempat penyimpanan swasta tapi dalam pengawasan Tanjung Perak. Itu sudah kita lakukan, tapi kita juga belum tahu billingnya berapa. Sudah setahun. Sekarang Pak. barangnya masih di Tanjung Perak, sudah setahun. Lebih Pak, ya Desember 2024. Jadi Ya bukan setahun lah, sekarang 2026 kan. ya, ya. ya. Dan ada Jadi masuk udah 1 bulan di sana. dan ada cerita harus direekspor lagi Pak itu kalau memang seperti ini. Jadi Sebentar. Mas, Pak Bea Cukai, ini gimana kasusnya sebetulnya? ini posisi sekarang lubang seperti ini Pak. Ya biar nggak apa-apa. Katanya beliau dulu. Anda maunya kan cepat keluar. Saya juga pengen tahu pemecahan yang ditawarkan apa. Silakan Pak. Ya Pak Menteri, apakah kita perlu dari awal Menteri, kita sampaikan yang pertama terkait PIB yang tahun 2023 memang jalur hijau pada saat itu sehingga tidak dilakukan pemeriksaan fisik Pak ya. Dan memang pada saat itu dilakukan penelitian mendalam oleh rekan-rekan dari bidang pengawasan. Kemudian di Desember 2024 ada PIB lagi dan dilakukan penelitian mendalam dengan NHI Pak Menteri, nota hasil intelijen penelitian mendalam, sehingga harus dilakukan pemeriksaan fisik. Dari situ kedapatan bahwa memang barangnya adalah peer sandwich panel ini dan berdasarkan ketentuan umum interpretasi harmonized system yang sudah dianut secara internasional yang harus diberlakukan secara berurutan, itu menunjukkan bahwa HS code-nya masuk ke 7308999. Itu memang Anda yang mutusin? Bea Cukai yang mutusin apa siapa? BC yang mutusin? ya Pak. Oke. Intelijen itu siapa? Bea Cukai Tanjung Perak Pak. Bea Cukai Tanjung Perak, habis itu itu beda terus Anda yang mutusin lagi jadi segitu. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kedapatannya memang barang tersebut, sandwich panel, dan berdasarkan ketentuan itu harus masuk 7309. Ya, berdasarkan memang panduan yang Malah lebih murah kan? Kalau dari apa? Perindustrian gimana? HS-nya apa itu sebetulnya? Pernah lihat gak? Diajak meriksa nggak? Untuk saat ini belum Bapak, namun kami butuh masukan tambahan apakah ada importasi serupa dan itu digolongkan ke 7308 Bapak. Saya kurang jelas gimana tadi? Kami mohon masukan dari Bapak Dirjen Bea Cukai, apakah ada importasi dengan barang serupa dan digolongkan ke 7308 atau 39 itu Bapak. Yang penting perlakuannya sama intinya. Coba ada nggak? ada Pak Menteri, ada data banyak sekali, mengingat 18 PIB yang dengan perusahaan yang berbeda, dengan jenis barang yang sama, dan memang dari awal mereka masukkannya ke HS Code 7308 1999. Ini juga ada di negara-negara asing, beberapa negara referensi negara sudah menetapkan, termasuk penetapan dari WC ini sudah menetapkan di 7309. Jadi sebetulnya kalau dari import kan lebih murah. Cuma ini kena lartas apa gimana jadi lebih kusut? Kenapa kusut? Khusus yang HS ini memang harus memenuhi lartas dari Kemendak izin. Apa kena lartas? Memang ada sekitar 500 pos tarif HS Pak di Lokem yang memerlukan lartas untuk perlindungan industri dalam negeri. Lartas dampaknya apa? Lebih ke arah buka tutup keran impor saja Bapak. Buka tutup keran impor saja Bapak. Ini nggak bisa diimpor sama sekali jadi. Bisa Bapak. Syaratnya apa? Syaratnya apabila memang APU maka pemberiannya secara bertahap. APO itu? APU. Angka pengenal impor Bapak. Apalagi impor umum. Pemberian secara terbatas dan bertahap Bapak. Namun apabila untuk proses produksi kami berikan lebih Pak. Barang ini gimana statusnya? Bisa dikasih APU apa menurut Anda? Yang impor untuk keperluan pembangunan nih Pak ya. Betul. APB untuk keperluan konstruksi Bapak nanti. Kan konstruksi tadi silo namanya kalau itu kan. Bukan Pak. Bukan Dindingnya. Dinding dari gudang. Dinding gudang. Bukan silonya, dinding gudangnya.
Namun yang menjadi kendala untuk mengurus perizinan impor, barang tersebut harus direekspor dulu Bapak. Memang itu kendalanya Bapak. Betul. Kan kalau reekspor menaikkan biaya, bisa nggak saya membypass itu? Atau ada nggak regulasi membolehkan itu di bypass? Dulu bayarnya lebih mahal atau lebih lama, dinaikin 15%, tapi bisa masuk cepat jadi nggak nambahin kos, udah 1 bulan lebih kan di sana. Jalan apa yang Anda tawarkan? Mohon izin Pak Menteri, izin mewakili Pak Dirjen Pak Menteri. Yang saya hormati Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, pimpinan. Posisi Kemendag, Bapak. Yang pertama, untuk case ini kan memang di awal dideklar sebagai plastik hilir gitu kan. Lartasnya hanya LS, kemudian pengawasannya post border. Dan kami telah mencoba melakukan penelusuran informasi. Ditemukan informasi bahwa memang barang tersebut telah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor yang telah ditunjuk oleh Kemendag. Dan surveyor yang ditunjuk oleh Kemendag. Dan menurut penilaian surveyor bahwa barang tersebut merupakan plastik hilir, PIR, gitu. PIR sandwich board with accessories. Namun demikian untuk HS-nya, HS untuk yang 39 ya. 3920. PIR perdagangan dia adalah 3921 sesuai dengan yang dilaporkan di PIB-nya. Betul. Jadi Namun, menurut Anda yang salah bea cukai kira-kira bukan, gitu. Ya? bukan demikian. Nggak apa-apa, Namun kalau demikian, salah lu kan bukan ahli juga kan? enggak izin Pak, tidak sama sekali demikian. Izin, dalam Permendag diatur bahwa ketentuan verifikasi yang dilakukan oleh surveyor tidak mengesampingkan kewenangan bea cukai untuk menentukan pemeriksaan di lapangan. Nah, bea cukai. Betul. Nah, dalam hal ini tentunya bea cukai telah mengidentifikasi, apalagi tadi disampaikan adalah NHI Pak ya, itu masuknya 730. Anda udah surveyor yang ditunjuk oleh perdagangan. Memang seperti itu, 3921. Cuman bea cukainya nggak percaya gitu. Dia golongin ke 7308. Surveyor Anda siapa? Surveyor kami, saya rasa nanti bisa kami sampaikan Pak, ada 3 surveyor PT Anindya Pak, Anindya Wira Putra. Nah, dalam hal ini kembali saya sampaikan bahwa tadi kewenangan pelaksanaan verifikasi oleh surveyor tidak mengesampingkan kewenangan bea cukai di lapangan. Nah, oleh karena bea cukai telah menetapkan HS-nya 7308, nah, maka ini kan yang menjadi PR, langkah selanjutnya apa kan gitu Pak Menteri. Nah, izin. Saya mau cari pemecahan yang paling cepat. Ini kan gak nyelundup, gak apa-apa, semuanya dibayar. Hanya ada perbedaan ini, perbedaan HS, di mana bayarnya juga lebih murah, sebetulnya 12,5 dan 15%. Tapi gara-gara itu jadi kusut. Siap. Padahal Anda punya 3 surveyor nunjukin bahwa hasilnya 3921, gitu ya kira-kira ya. 1 surveyor Pak Menteri izin. Ya? 1 surveyor, betul. 1 surveyor. Ya. Bersih nggak surveyornya? Izin melanjutkan Pak. Anda yang nyuruh Anda kan, perdagangan yang nyuruh kan? Menteri Perdagangan, penunjukan Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan sudah memerintahkan. Kapan? Kapan Anda dilakukan surveinya? Kalau terkait ini kan dia plastik hilir, dilakukan verifikasinya di negara muat atau negara asal Pak. Di sana? Iya. Verifikasi Mungkin di sana? bisa dikonfirmasi ke pelaku usahanya. Di LSC di mana Mas? Di Cinanya seperti itu? Di Cina atau di mana? Dilakukan verifikasinya di mana? Ini Pak, Anindya Iya. yang melakukan. Di mana dilakukannya? China. China sebelum Di dilakukan importasi. negara muat sebelum importasi Pak Menteri. Jadi surveyor Anda ngeceknya ke Cina? Di negara Atau muat. ke dokumen negara asalnya? Kan cuma cek dokumen ke dokumen kan? Anda surveinya gimana cara mensurveinya? Baik, izin Pak Menteri. Yang pertama, kalau kegiatan verifikasi itu kan ada penelusuran terkait dengan dokumen, ya, legal dokumennya semua dicek, dan fisik barang.
Nah tentunya itu harus dipastikan oleh surveyor, dokumennya harus clean, fisik barangnya dicek ke lapangan bahwa sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendag. Sehingga terbitlah namanya dokumen LS, hasil verifikasi. Namun demikian, kembali saya sampaikan di sini, kewenangan tersebut tidak mengesampingkan kewenangan dari Bea Cukai pada saat barang tiba di lapangan. Pak Yon, pandangan Anda apa? Enggak. Mendengarkan Pak, mendengarkan. Saya tadi bahas yang INSA tadi Pak. Kalau untuk yang ini Pak, tadi hasil diskusi kita, kalau yang berdasarkan ketentuan yang ada sekarang Pak di ini, memang satu-satunya jalan reekspor itu Pak, yang telah kita bahas dan diskusikan. Ya Itu memang. kan pakai 73. Iya Pak. Kalau misalnya 3921 nggak reekspor kan? Kalau ya kalau misalnya memakai komposisi yang 3921 berarti perlu keputusan dari perdagangan mengerjakan izin kan gitu Pak. Perdagangan udah bilang 3921, Bea Cukai bilang 73. Siapa yang bisa mengambil keputusan? Saya boleh bypass Bea Cukai nggak? Dosa nggak saya? Saya boleh izin berpendapat Pak Menteri. Usah aja lah Pak. Makasih Pak Menteri, mohon izin. Tadi sebagaimana melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Susila dan juga dari Pak Iman dan Pak Dodit. Sebenarnya barangnya mohon izin Pak, tadi sudah diterangkan dari pemilik barang. Ini barang memang ada perbedaan dispute tentang klasifikasi. Tapi disampaikan Pak, secara klasifikasi itu harmonized system Pak. Itu adalah standar internasional dari WCO. Dan kebetulan ini sudah dilakukan penelitian oleh teman-teman Bea Cukai Pak. Bagaimana disampaikan tadi, bahwa berdasarkan KUMAS dan jenis barangnya, berdasarkan WCO ini sudah dinyatakan ini masuk 7308 Pak. Dan ini kebetulan informasi yang kami dapatkan bahwa barang ini juga berdasarkan WCO yang hasil penelitian para saintis untuk WCO, barang yang sama sudah diputuskan oleh WCO, ada keputusannya Pak masuk kompendium 730890. Jadi secara klasifikasi AS yang disampaikan oleh teman-teman Bea Cukai untuk putusan ini mutlak benar Pak. Kan ini sudah ada surat resmi dari WCO yang menyatakan bahwa barang ini adalah termasuk ke dalam 730890. Enggak, Ibu kirim barang ke WTO contohnya. WCO itu teman-teman mungkin untuk penjelasan detailnya dikirim Jadi informasi. kan pasti minta klarifikasi dikirim barangnya ke sana suruh cek apa. Mungkin nanti bisa diteraskan Pak Susila Pak, tapi biasanya Penjelasan, kita gimana? menyampaikan surat Pak dan penjelasan barang, nanti itu ada keterangan informasi barang. Kemudian juga ada kita punya buku Pak, kompendium, itu di seluruh dunia kan masuknya ke WCO Pak, di sana ada penelitian, itu untuk barang yang sama dan dari supplier yang sama Pak, dari supplier yang sama sudah ditetapkan barangnya 730890 Pak. Jadi tidak untuk hanya ke Indonesia, ini ke beberapa negara di dunia lainnya. Dan untuk barang ini, informasinya dia sudah mengajukan penetapan klasifikasi sebelum impor Pak. Itu adalah classification ruling yang ditetapkan oleh Dirjen Bea Cukai dan untuk barang tersebut sudah ditetapkan penetapan klasifikasi impornya. Kalau saya salah saya boleh dikoreksi sama teman-teman. Sudah diputuskan HS-nya adalah 7308 tadi Pak. Jadi ini sebenarnya secara berjenjang. Sebentar. Barangnya kan baru masuk kemarin, ributnya kemarin Desember, masa udah sampai ke WTO. Pak, Anda Pak, lihat belajar coba, katalog aja ya, silakan, dari Pak. katalog Silakan, aja Pak. ya. Jadi biasanya kan sudah ada kompendium ya. Ada dispute HS. Katalog kan kira-kira, katalog kan kira-kira isinya kompendium itu daftar barang-barang, ini yang ini. Karena kadang-kadang ada berbeda sedikit. Di Cina pernah dibilang ini 7308. Iya Pak, dia impor ke yang lain juga 7308 Kok Pak. dia bisa keluarnya 33 di sana dan dikonfirm oleh perdagangan. Mungkin mohon izin Pak, surveyor saya nggak tahu apakah betul tadi Pak, mungkin Pak Iman coba dipastikan. Apakah betul LS menyebutkan HS? Seingat saya di dalam LS dia yang ngikutin yang disampaikan oleh si importir. Kecuali penjelasan uraian barang ya Pak, kalau barangnya nggak sama. Mungkin nanti dipastikan. Kemudian tadi menyampaikan juga ada yang berdasarkan dari ketentuan dari FTA-nya. Itu biasanya di dalam ECOO klasifikasi tidak mengikat. Dalam ketentuan rule of origin, klasifikasi tidak mengikat. Yang mengikat adalah jenis barang. Mungkin untuk klasifikasi mohon izin Pak, kebetulan kami juga dulu menalami. Cari cara yang paling cepat biar ini bisa keluar barang. Ini kan udah sebulan lebih dan bisa lama.
carinya itu. Koreksi Pak, setahun Pak, lebih saya- 2024. Saya bisa izin bicara, Pak. Desember 2024, Pak. Oh, udah setahun lebih. Ya, izin Masa Pak. kita debat-debat di situ caranya apa? Let's say itu 7308. Izin Pak Menteri. Tadi Gimana kan caranya? Salah kan Kalau klasifikasinya ekspor Pak lagi Menteri. bangkrut ya. Kebetulan izin Pak Menteri, karena ini kan klasifikasi. Kalau ini kebetulan tadi kena Lartas. Lartas itu kan ketentuan dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Kalau untuk HS-nya saya bisa jelasin, tapi kalau untuk Lartasnya mungkin ini kewenangan dari teman-teman Perdagangan Perindustrian Pak Menteri. Pak, saya izin memberi pernyataan, Pak. HS 7308, di situ tertulis struktur. Ya, struktur, Pak. Ya. Ya. Barang kami bukan struktur, dan itu kami sudah ada saksi ahli yang menyatakan bahwa ini struktur. Kalau Ibu berani memberi pernyataan bahwa barang kami adalah struktur, Ibu kasih saksi ahli dan bikin pernyataan tertulis, apakah Ibu berani? Ini kan perdagangan udah survei, bukan itu udah 7 ini, 36, 39. Yang Ini kan Ibu perlu masalah jelaskan perbedaan itu kenapa itu ini. struktur. Bukan jawab seperti Boleh ini. bypass. Ya karena Izin, HS Pak. 73 itu, Pak Menteri, barangkali kita fokus kepada solusinya apa kan gitu ya Pak. betul Pak, kami mohon kebijakan Ya. apa solusinya. Solusinya apa kan gitu Pak. Saya cari dari tadi. Siap. Jadi izin melanjutkan Jadi Pak kalau Menteri. 708, Ya. Tuh. 3921. Siap. Jadi kalau let's say ya itu barang 39, punya Anda bisa betul. Itu gimana Pak? Tindak lanjutnya? siap izin. Kalau terkait dengan penentuan AS, saya rasa itu ranahnya Bea Cukai Pak, bukan ranah kami Pak. Karena kami kan sudah menunjuk Saya surveyor. anggap ini misalnya 39, saya anggap itu yang betul. Ya. Bea Cukai salah. Itu follow up-nya apa? Kalau izin Pak. Oh, Kalau saya izin. seperti itu Saya kondisinya, bosnya dia. siap. Kalau seperti itu kondisinya kan sudah ada LS tadi Pak. Sudah memenuhi lartas Pak. Seharusnya, karena sudah memenuhi lartas dalam Permendag. Tuh. 73 harus Kalau apa? 73, nah ini 73 itu kan dia masuk ke dalam kelompok besi baja. Besi baja itu kan lartasnya PI berdasarkan rekom dari Kemenperin. Nah, persetujuan impor Pak. Nah, jadi sesuai ketentuan Permendag, nah, baik, izin melanjutkan Pak. Yang paling penting kan dia memberi pernyataan struktur toh. Kenapa kok disebut tidak disebut struktur itu? Kalau izin bicara Pak, kalau dari kami ketika kita melihat Nah, 73. sebentar Bu, biar Oke, aja oke. kami diskusi Bu. Ini udah bagian regulator Bu. Itu. Disuruh jelas nih struktur. Masalahnya mereka bohong. Disuruh jelasin dong itu struktur. Penjelasannya apa? Ini dia ngeklaim 73 itu strukturnya gimana? Bukan angka 73. Ya suruh buktikan toh kita ngomongan dia. Gitu. Gila di 73 betul gimana? Kan dia bohong kan?
Gini, kita diskusi nih. Sebenarnya ini kan importer nggak ada niat buruk kan. Kalau kita lihat kan di HS yang lebih tinggi pun dia bayarnya lebih rendah. Harusnya 15 tapi 12,5. Tapi karena bertele-tele Anda jadi kena bayar lebih banyak ya di pelabuhan segala macam itu ya. Rugi dia. Jadi gini. Nih, Pak, lo Pak BKF. Dijen DSF. Boleh nggak kita pakai survei dari perdagangan sebagai indikator bahwa ini adalah 3921, lalu itu kita kasihkan ke Bea Cukai untuk informasi bahwa itu barang 3921 dan diproses seperti barang 3921. Ya. Izin Pak Menteri, terima kasih Pak. Jadi ini sebenarnya karena sudah ada tadi surveyor menghasilkan laporan 3921. Itu disampaikan aja oleh Kemendak ke BC. Sehingga BC punya pegangan itu yang akan boleh nggak gitu? dipegang. Lu jangan itu, gue cuma nanya itu, boleh nggak? Menurut saya boleh Pak, kan yang menentukan siapa yang kena lartas enggak itu kan Kemendak Pak. Kalau gitu, Kemendak kan ada hasil surveinya kan? Ada. Kirim ke Satgas nanti ke Kemenkyu ke Bea Cukai. Habis itu treat seperti 3921. Karena menentukan atas kan Anda juga kan? Surveinya ada kan? Iya. Ada kan? Ada kan? LS-nya ada Pak? Hah? Dokumen LS-nya ada Pak? Ada kan? Iya. Laporan surveyor. Ini Pak. Ya sudah gitu. Nah itu dibawa udah. Oh itu dia bawa. Oh gini aja. Begitu berapa lembar laporan. Kan dia yang survei ini. Kamu bukan? Ini independen kan? Bukan teman lu kan? Ditunjuk oleh Menteri Pak izin. Hah? Ditetapkan oleh Menteri Ya Perdagangan. biar aja bukan teman Anda kan, jadi bebas kan, independen ya. Independen. Gue mesti pastikan itu di sini, independen ya. Sumber pangan. Iya di sini. Di sini. Ini surveinya menentukan nomor kodenya atau yang lain? Atau jumlah kuantitinya? Dia cek juga nggak ininya? Surveinya itu termasuk penentuan nomornya, apa cuman volumenya aja? Izin Pak Menteri, kalau kegiatan verifikasi itu kan tidak menentukan pos tarif Pak Menteri. Karena itu kan kewenangan yang Bea Cukai kan, kalau klasifikasi pos tarif itu. Tapi dia melihat fisik barang, kemudian melihat dokumennya Pak Menteri. Itu secara fisik barang bahwa dia adalah menurut rekan-rekan surveyor itu termasuk ke dalam HS yang plastik hilir tadi. Surveyornya memeriksa fisik. Ya tadi. Ya, fisik memeriksa Pak. Jadi dia yang menetapkan 3921 berdasarkan fisik. Betul. Ini dokumen ini Pak Susi udah boleh dianggap sebagai statement surveyor bahwa barang itu atau dia ikut berdasarkan PIB aja? Mohon izin Pak Menteri. Jadi sebenarnya untuk barang-barang yang diwajibkan laporan surveyor itu akan diperiksa oleh surveyor independen yang ditunjuk Kemendak. Kemudian tugas surveyor itu sebenarnya mengecek keseluruhan fisik barang itu spesifikasi teknisnya seperti apa. Dan termasuk mereka mendeskripsikan barangnya bahwa barang ini masuk ke HS mana. Tapi untuk penetapan perhitungan di Bea Cukai, otoritas penetapan HS adalah kewenangan Bea Cukai. Sehingga Bea Cukai tetap harus mendasarkan ke ini Pak. Ini speknya kan seperti ini semuanya. Kemudian juga dari spek ini, surveyor menyampaikan kalau speknya seperti ini menurut pendapat kami surveyor masuk di 3921. Ini laporan surveyornya Pak. Ini harusnya jadi dasar Bea Cukai tapi tidak binding, otoritas tetap di Bea Cukai. Kalau ada dispute Bapak, izin mereka boleh banding atau keberatan. Ini kan tim debat online kan lebih tinggi lagi ya. Siap. Boleh kita putusin ya seperti itu ya. Boleh Pak. Jadi ini dokumen clear. dari Kemendak nanti menyampaikan surat berdasarkan hasil surveyor, hasilnya begini-gini. Ke kami. Ke kita nanti terus. Kita nanti Anda kasih ke saya. Saya. Posisi ke BC. Clear. Mohon izin Pak Menteri, izin Pak Ses. Kalau Kemendak harus menyampaikan surat kepada tim, Anda aja kirim ke saya, ke sini, ke tim, nggak usah menterinya. Kemendak
kuasa menteri. Anda cukup, Anda dirjen apa? Direktur. Direktur saya, Pak. Saya direktur, Pak. Bapak cukup, yang penting saya perlu adalah pernyataan dari itu bahwa ini adalah di situ barangnya. Sehingga Satgas kita pakai untuk memberitahukan Kementerian Keuangan. Saya kasih tahu Bea Cukai. Ini Mas, Bea Cukai ada keberatan? Bagian apa sekarang? Di Direktorat Teknis Kepabeanan, Pak Menteri. Bisa nggak begitu? Karena kalau enggak ini kan kasihan udah lama bertahun-tahun, tahun lebih, terus kita akan begini terus. Ya rugilah dia. Cuma seperti itu. Gue yang nyuruh deh. Ya. Sebagai catatan saja Pak Menteri. Satgas putusin seperti itu ya. Ini kan pesan kolektif kolegial kan. Izin menambahkan Pak Menteri sedikit. Mau nambah apa lagi? PKSI Pak Menteri, penetapan klasifikasi sebelum impor dari perusahaan yang bersangkutan di tahun 2025 kemarin dan menetapkan tidak terkait dengan importasi ini Pak. Memang semua importer bisa meminta kepada kami, meminta advice untuk klasifikasi berapa. Hasilnya kami menetapkannya 7308 seperti ini. Artinya secara hukum ini saat ini yang berlaku. Oke, besok saya suruh periksa lagi, adjust accordingly ya. Kalau enggak, izin, Pak Menteri. Sebenarnya saya perjuangan di sini itu adalah kebenaran, Pak. Kalau di Kuala itu sebenarnya sudah kita itu kalah lah, Pak. Yang saya perjuangkan itu kebenaran. Dan kalau masalah kebenaran fundamentalnya ini tidak selesai, ke depannya itu akan terjadi seperti itu lagi. Saya cuma minta tolong Ibu jelaskan. Di HS 73 itu tertulis struktur. Struktur itu yang paling penting. Dasarnya Ibu tidak boleh hanya, ini menurut saya teh, padahal ini kopi. Ibu harus jelasin kenapa itu struktur. Itu yang paling penting. Kalau mengapa dia kita di 7308 itu struktur dan bagian dari struktur. Betul. Kenapa itu struktur? kita nggak usah debat-debat itu lagi karena itu amat subjektif. Saya pikir kalau huruf-hurufan itu seperti itu, justru Satgas ini untuk memutuskan diskusi seperti itu, dan kami sudah memutuskan seperti itu pemecahannya. Perdagangan ngirim surat ke kami, nggak usah level menteri, Anda aja kirim. Izin Pak Menteri. Kalau Pak Menteri mau juga nggak apa-apa. Lu jangan macam-macam lu. Jadi, kirim ke kita, nanti kita proses ke Bea Cukai, dan nanti akan diproses accordingly. Jadi ke depan kalau ada debat-debat seperti itu, ini kan sebetulnya delicate kan angka-angkanya, berapa survei bisa beda. Saya yakin bisa beda tuh untuk yang tipis-tipis ini ya definisinya. Kita pesan seperti itu ya. Mohon izin Pak Menteri. Anda mau apa lagi? Siap. Mohon izin dengan segala hormat Bapak, bukannya tidak patuh pada perintah Pak Menteri, tapi tentunya kan saya di sini mewakili Dirjen dan tidak ada mekanisme kami bersurat, tidak ada dasar hukumnya kami mengirimkan surat menegaskan hasil verifikasi. Karena Anda kirim aja ini hasil verifikasi kami, nggak bisa gitu. Terus itu buat apa dipakainya? Karena izin Pak Menteri melaporkan lagi, karena ini semua sudah diatur dalam Permendag. Jadi untuk barang-barang yang memang terkena lartas, wajib PI penuhi PI-nya, wajib LS penuhi LS-nya, dan dokumen LS adalah dokumen pelengkap kepabeanan. Dan itu digunakan pada saat aju PIB. Jadi tidak perlu lagi kami menyampaikan surat. Jadi Anda nggak bisa ngirim ke saya? Nggak bisa Pak. Satgas? Tidak bisa Pak, izin dengan segala hormat. Berarti ini palsu dong dokumennya. Karena jadi nggak kelihatan di mata publik. Gini, jadi kita Satgas akan meminta klarifikasi atas hasil surveyor ini Pak. Mungkin yang dimaksud Pak Menteri itu, betul. Jadi ada surat dari Satgas minta klarifikasi atas hasil LS ini. Nah ini yang kita perlu jawaban dari, jadi jawaban itulah yang nanti kita sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk memperlakukan barang ini sebagai 3, 5, dan seterusnya. Ya, Pak, ya. Ya, berarti Satgas akan bersurat kepada Kemendag. Kita akan bersurat, betul Pak. Hasil rapat nanti ini akan Kemendag merespon surat dari Satgas. Dari Satgas, betul. Nanti jadi Pak Direktur nanti tinggal menjawab kepada kita hasil surveyor ini dan seterusnya.
Nah, soalnya kita juga perlu surat itu untuk coba kita akan review lagi tadi surat tadi yang bulan Oktober PKSI tadi, biar kita review dan seterusnya, biar perindustrian dan seterusnya ikut gitu loh, membedakan antara struktur, lembaran sebagai bahan baku dan seterusnya, kan perbedaannya di situ. Itu. Ini kan nggak ada niat jeleknya perusahaan ini. Kalau niat jelek pasti saya sikat habis-habisan dia. Dia udah rugi juga dari sisi keuangan dan ke depan juga kalau dispute yang begitu bisa dibawa ke Satgas ini untuk dilihat seperti apa sebetulnya. Kalau enggak nanti banyak impor macet semua. Gitu ya. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu kita pesan seperti itu. Kami akan kirim surat ke perdagangan. Anda jawab dalam waktu berapa hari? 1 minggu lah. Enggak lebih dari seminggu. Setelah itu nanti Satgas akan mengirim surat ke Kementerian Keuangan. Nanti saya instruksikan Bea Cukai untuk memperlakukan sesuai dengan keputusan Satgas. Ini bukan keputusan Menteri Keuangan, tapi keputusan Satgas hari ini. Oke, clear? Clear? Perdagangan clear? Perindustrian clear? Yon, clear Yon? Oke. Pajak clear? Pajak mana? Nggak ada pajak. Ya. Saya pikir nanti dalam waktu beberapa minggu udah bisa keluar itu. Demikian keputusan rapat Satgas untuk agenda yang kedua.